mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang telah saya lakukan. Sebelumnya, boleh kepada rekan-rekan semua sambil melihat, menyimak, membaca, dan mendengarkan apa-apa yang saya paparkan dan apa-apa yang saya tampilkan di belakang layar saya. Terima kasih. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan guru pendidikan anak usia dini yang disusun oleh saya sendiri, nama Ihah Muplihah dengan NIM 18070126. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, yaitu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan Ibu Gina Wulan Suci MPD yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Penerapan Permainan Konstruktif pada Masa Pandemi COVID-19 pada kelompok B di RA Miftahul Huda Al-Furqon Kabupaten Cianjur. Pada gambar ini, teman-teman bisa menyimak tentang latar belakang masalah. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang unik yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Pada masa ini disebut Golden Age, di mana anak berada pada periode keemasan perkembangan dan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini bergerak dengan cepat dan merupakan dasar bagi tahap perkembangan selanjutnya. Perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini terdiri dari beberapa aspek. Salah satu aspek yang dimiliki anak adalah aspek kognitif. Aspek ini dikatakan penting karena akan berhubungan dengan perkembangan kreativitas dan imajinasi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu bentuk kemampuan kognitif dalam kehidupan anak usia dini yaitu dalam perkembangan kreativitas anak. Yang kedua adalah kreativitas anak usia dini. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, untuk membuat kombinasi yang baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Bermain pada masa kanak-kanak merupakan kegiatan yang serius yang merupakan kegiatan pokok pada masa kanak-kanak. Pada masa prasekolah, anak akan menghabiskan waktunya dengan bermain. Karena bermain bagi anak usia prasekolah yaitu usia 3-5 tahun bukan hanya sekedar membuang-buang waktu saja. Akan tetapi bermain juga bagi mereka adalah hal yang menyenangkan dan dapat memperkaya hidup anak. Bermain merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kecerdasan anak. Untuk itu, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memberikan layanan untuk mengembangkan kreativitas anak. Untuk yang ketiga yaitu masa pandemi COVID-19. Melihat situasi seperti sekarang ini, ada suatu wabah yang melanda negara-negara di dunia ini, khususnya bagi bangsa Indonesia, yaitu wabah virus COVID-19, di mana untuk menghentikan penyebarannya, maka pemerintah melarang untuk tidak berkerumun, selalu menjaga jarak, membatasi pembatasan sosial, selalu memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua lembaga pendidikan, terutama bagi pendidikan anak usia dini, karena di dalam situasi seperti sekarang ini semua kegiatan
pembelajaran harus dilakukan secara pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran yang dilakukan di rumah melalui jaringan internet. Dalam mengembangkan kreativitas perlu stimulus antara guru, orang tua, dan anak dengan baik. Maka dari itu guru dan orang tua merupakan pendidik yang utama, di mana guru dan orang tua harus memberikan dan menyediakan media yang menarik untuk anak supaya anak dapat belajar dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk yang keempat yaitu permainan konstruktif. Pada masa pandemi COVID-19 ini, untuk pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan kreativitas anak, maka peneliti mencoba menyiapkan media yang menarik untuk anak. Untuk merangsang kreativitas anak, maka peneliti mencoba menerapkan permainan konstruktif. Permainan konstruktif yaitu kegiatan atau aktivitas belajar melalui bermain, di mana melalui bermain konstruktif anak mampu menciptakan, membentuk, membuat, atau membangun suatu produk, karya atau kreasi dengan menggunakan objek-objek fisik seperti balok, krayon, batu bata, plastisin, tanah liat, pasir, atau spidol dengan mempresentasikan simbolis dan gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan permainan konstruktif yaitu dengan menggunakan Lego dan balok. Akan tetapi tidak hanya dengan menggunakan Lego dan balok, anak bisa bermain konstruktif dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar anak, barang-barang yang ada di rumah, barang-barang bekas, misalnya bisa dari kardus, dari sedotan, atau dari lilin malam, bisa juga dari stik es krim, pokoknya dari barang-barang yang ada di rumah, memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah satu skenario dan implementasi pembelajaran daring pada anak kelompok B untuk meningkatkan kreativitas belajar anak usia dini melalui penerapan permainan konstruktif. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan anak pada kelompok B pada pembelajaran daring dalam meningkatkan kreativitas anak melalui penerapan permainan konstruktif. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami guru dan anak pada kelompok B pada saat mengikuti pembelajaran daring dalam meningkatkan kreativitas anak melalui permainan konstruktif. Yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami guru dan anak pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan kreativitas anak melalui penerapan permainan konstruktif. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang satu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi praktisi pendidikan dalam menerapkan metode dan diharapkan bermanfaat untuk mengungkapkan berbagai informasi dan pengetahuan bagi orang tua dan guru tentang menstimulasi kreativitas anak melalui permainan konstruktif. Yang kedua, manfaat praktisnya ada dua. Yang pertama bagi guru, yang kedua bagi peserta didik. Bagi guru, yang pertama untuk mengetahui bagaimana melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran daring bagi anak usia dini, terutama supaya perkembangan anak bisa tercapai. Yang kedua sebagai literatur bagi guru guna menambah pengetahuan dalam pendidikan anak usia dini, khususnya dalam mengenal permainan konstruktif anak dalam mengembangkan kreativitas anak didik. Yang kedua bagi peserta didik, yang pertama dengan pembelajaran daring, anak semakin mudah berinteraksi dengan orang tua sehingga tidak terkekang oleh aturan sekolah. Yang kedua, mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang ketiga, sebagai masukan kepada orang tua agar mendapatkan perhatian khusus mengenai perkembangan kreativitas anak
dan memberikan kesempatan terhadap anaknya untuk bermain demi mengembangkan kreativitasnya. Terakhir, bagi orang tua yaitu sebagai masukan dan evaluasi bagi orang tua dalam meningkatkan kreativitas anak melalui permainan konstruktif. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Pada penelitian ini saya mengacu pada beberapa teori yang mendukung pada penelitian saya. Salah satu teori yang dibukakan oleh Nopi Mulyani pada tahun 2017 mengemukakan bahwa kreativitas seorang anak usia dini diantaranya adalah anak dapat menggambar sesuai gagasannya, anak dapat meniru bentuk, anak dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media, anak dapat mengekspresikan diri melalui menggambar, anak dapat menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, anak dapat mengenal sebab akibat tentang lingkungan, anak dapat memecahkan masalah sederhana, anak dapat mengekspresikan diri saat mengutarakan ide dan selalu bangga dengan hasil karyanya sendiri. Untuk permainan konstruktif, saya mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Astria dan Kuntoro tahun 2015, yaitu permainan konstruktif adalah kegiatan atau aktivitas belajar melalui bermain di mana anak mampu menciptakan, membentuk, membuat, dan membangun suatu produk karya atau kreasi dengan menggunakan objek-objek fisik seperti balok, krayon, batu bata, plastisine, adonan tepung, tanah liat dengan mempresentasikan simbolis dan gagasan yang ada dalam diri anak. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang tujuannya yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara terperinci data yang telah kita teliti. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pada anak kelompok B di RA Miftahul Huda Al-Furqon dengan jumlah siswa 12 orang, yang diantaranya yaitu 5 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, prosedur penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kelima yaitu pengolahan data. Pengolahan data menggunakan reduksi data, display data yang diuraikan menggunakan statistika deskriptif dengan menggunakan software Microsoft Excel yang digambarkan melalui grafik, dan terakhir penarikan kesimpulan. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon guru dan anak ketika melakukan pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan kreativitas anak melalui permainan konstruktif pada kelompok B. Untuk yang pertama, respon guru terhadap penerapan permainan konstruktif dalam mengembangkan kreativitas anak, di mana alhamdulillah ketika kita observasi respon guru sangat baik, karena banyak ketika diwawancarai media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut memperingan guru dalam pengadaan media pembelajaran, dikarenakan pada pembelajaran tersebut kita tidak harus membeli media yang akan kita gunakan ketika bermain konstruktif. Kita bisa menggunakan barang-barang alat permainan yang ada di dalam kelas, misalnya dengan balok kayu, dengan Lego, dan juga ketika kita melakukan pembelajaran di rumah ketika daring, kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Contohnya seperti dari sedotan, stik es krim, dari kardus, atau bisa juga dari tanah liat, play-doh, atau jenis alat permainan yang bermanfaat bagi anak. Kemudian guru merasa senang karena dengan adanya pembelajaran tersebut dapat mempererat kolaborasi atau kerjasama antara guru, anak, dan juga orang tua selama pandemi COVID-19 dalam menstimulus perkembangan kreativitas anak.
Yang terakhir, guru merasa senang dan antusias karena pembelajaran ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan ruang kepada anak dalam mengembangkan kreativitas anak. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami anak dan guru pada saat melakukan permainan konstruktif pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, mungkin jenis kesulitan yang dialami anak adalah karena orang tua anak yang tidak memiliki perangkat. Di sini ada dari 12 anak, ada 4 anak yang tidak memiliki alat perangkat, yaitu tidak memiliki HP Android. Mereka kalau misalkan ketika kegiatan pembelajaran daring, setelah mereka bisa melaksanakan pembelajaran daring ketika yang lain sudah mengerjakan, ibu gurunya menyuruh memberikan tugas ke rumahnya. Jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan belajar ketika yang lain sudah mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua yaitu jaringan internet yang tidak dimiliki anak. Ada anak yang memiliki HP akan tetapi mereka tidak mempunyai kuota. Jadi tetap saja mereka tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran daring sehingga guru harus memberikan pelajaran ke rumahnya. Yang ketiga, karena orang tua yang tidak paham akan penggunaan IT. Misalkan gini, orang tua ada yang memiliki HP Android akan tetapi mereka tidak bisa menggunakannya. Kemudian ketika orang tua kesulitan mempraktekkan pelajaran karena mungkin yang guru menjelaskan hanya mengirimkan video melalui voice note, suara yang dikirim melalui WhatsApp, sehingga orang tua belum paham bagaimana cara mempraktekkan pelajaran tersebut. Kemudian anak yang jenuh dalam mengikuti pelajaran. Di sini ada satu anak yang ketika karena mungkin beda lagi kalau misalkan kita secara tatap muka, maka ketika melakukan pembelajaran daring, anak terlihat jenuh dan membosankan karena tidak secara langsung bertatap muka bersama ibu gurunya ketika melakukan permainan konstruktif. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melakukan permainan konstruktif di masa pandemi COVID-19. Di sini ada melihat data persentase di mana kendala-kendala guru ketika melakukan permainan konstruktif pada masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama jaringan internet anak. Guru bisa melakukan pembelajaran selama daring. Akan tetapi ketika ada anak yang memiliki alat perangkat, anak memiliki HP akan tetapi jaringan internet tidak, maka pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Yang kedua, pemahaman materi. Pemahaman materi, guru susah menjelaskan untuk bagaimana cara mempraktekkan langsung ke anak tentang melakukan permainan konstruktif. Yang ketiga, penilaian dan proses evaluasi. Guru tidak bisa menilai secara langsung bagaimana aspek-aspek yang dimiliki anak, bagaimana kreativitas anak, karena guru bisa mengevaluasi dan menilai hanya melihat foto dan video yang dikirimkan oleh orang tua melalui grup WhatsApp. Yang keempat, mendesain tugas, yaitu di mana guru harus lebih kreatif, harus lebih menyiapkan media yang menarik untuk merangsang kreativitas anak usia dini ketika dalam masa pembelajaran daring supaya anak lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu anak tidak memiliki perangkat. Itu juga termasuk kendala bagi guru karena guru tidak bisa menyampaikan pelajaran. Anak tidak bisa mengikuti pelajaran dikarenakan anak tidak memiliki perangkat. Makanya guru harus pergi ke rumah anak itu untuk memberikan pelajaran selama pembelajaran daring. Yang selanjutnya, memotivasi belajar anak. Guru harus mencari cara bagaimana memotivasi anak supaya anak bisa lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran selama di rumah. Guru harus memotivasi supaya anak bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Kemudian penguasaan IT. Gini, misalnya contohnya guru, kalau misalkan seorang guru tidak bisa menguasai
ilmu teknologinya yang lebih tinggi, makanya proses pembelajaran selama ini tidak akan bisa dilakukan. Itu juga merupakan kendala bagi seorang guru. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dari orang tua, di mana ketika melakukan pembelajaran daring, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, kesimpulan. Poin yang pertama yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan kreativitas anak melalui permainan konstruktif. Melalui permainan konstruktif mengikuti kegiatan langkah-langkahnya yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pembelajaran daring, guru hanya menjelaskan langkah-langkah permainan konstruktif melalui video yang dibuat oleh guru, kemudian dikirimkannya melalui grup WhatsApp. Akan tetapi tidak semua anak bisa mengikuti pembelajaran daring, maka pendidik melakukan kegiatan luring secara selama 1 minggu 2 kali untuk bisa mengikuti, semua anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Untuk yang kedua yaitu respon guru dan anak dalam upaya meningkatkan kreativitas anak melalui permainan konstruktif. Respon anak pada umumnya kurang bersemangat karena pembelajaran daring sangat tidak cocok jika diterapkan pada anak usia dini. Akan tetapi bagaimana guru bisa memotivasi anak sehingga anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan motivasi dan semangat dari gurunya. Kemudian respon guru. Pada umumnya respon guru sangat tidak nyaman karena dengan adanya pembelajaran daring tidak bisa memperhatikan setiap aspek perkembangan anak karena guru hanya bisa melihat hasil karya berupa foto dan video yang dikirim oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami anak pada saat melakukan permainan konstruktif, yaitu karena dengan adanya pembelajaran daring maka kurang nyamannya belajar, fasilitas yang kurang memadai, kebanyakan banyak orang tua yang tidak memiliki alat perangkat Android. Kemudian keterbatasan waktu yang sangat singkat, anak jenuh dan bosan karena tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena guru tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung dengan anaknya. Guru hanya menjelaskan melalui video yang dikirimkan guru melalui grup WhatsApp. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melakukan permainan konstruktif, yaitu mungkin karena banyak anak yang tidak memiliki perangkat HP, jaringan internet yang tidak stabil sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara maksimal, serta tidak adanya fasilitas internet untuk pembelajaran daring. Bahkan yang lebih beratnya yaitu ada lagi ancaman dari atas seandainya kita Untuk slide yang selanjutnya yaitu yang terakhir, saran. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan pemaparan sebagai berikut. Untuk bagi sekolah, diharapkan sekolah dapat memberikan fasilitas bermain yang beragam agar anak dapat berinteraksi dengan teman-temannya sehingga dapat memperoleh pelajaran yang bermakna dalam kehidupannya. Kemudian bagi guru, kegiatan bermain konstruktif terbukti dapat meningkatkan kreativitas anak, di mana anak dapat menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan ide-ide yang ada dalam pikiran anak. Oleh karena itu diharapkan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode yang lebih menarik untuk dapat meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, kemampuan kognitif anak merupakan aspek yang sangat penting bagi anak, terutama dalam kreativitas. Untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya, peneliti lebih dapat mengenal kemampuan kreativitas anak dengan metode yang demikian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi buat kedepannya, buat bagi peneliti selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.